Semua orang di Bikini Bottom kenal Squidward Tentacles sebagai tetangga paling nyebelin. Pemarah, sinis, dan tiap hari kerjaannya cuma ngeluh. Tapi jujur aja, kalau kamu hidup di posisi dia, kemungkinan besar kamu juga bakal jadi kayak gitu. Coba kita pikir pelan-pelan. Dia tinggal di antara dua makhluk paling berisik di dasar laut. SpongeBob SquarePants yang terlalu optimis sampai bikin stres. Dan Patrick Star yang... ya, Patrick. Kombinasi kaos dan kebodohan yang nggak ada jedanya. Dan itu belum termasuk kerjaannya. Squidward kerja di Krusty Krab, restoran cepat saji, setiap hari. Ngelayanin pelanggan random yang kebanyakan absurd. Dan bosnya, Mr. Krabs, makhluk yang literally lebih cinta uang daripada karyawan. Jadi kalau Squidward kelihatan frustrasi, itu bukan tanpa alasan. Tapi ini bukan cuma soal hidup yang nyebelin. Ini soal mimpi yang gagal. Squidward itu sebenarnya bukan sekadar kasir. Dia adalah seniman. Dia main klarinet, dia melukis, dia punya standar tinggi soal seni. Masalahnya, nggak ada yang peduli. Bayangin kamu punya passion, kamu ngerasa diri kamu berbakat, kamu pengen diakui, tapi dunia cuma ngelihat kamu sebagai orang yang kerja di kasir burger. Itu sakit. Dan yang lebih parah, tiap kali dia tampil, hampir selalu gagal. Entah penontonnya kabur, ditertawakan, atau malah dihancurkan sama keadaan. Bahkan saat dia mencoba serius, hasilnya tetap aja nggak sesuai ekspektasi. Ini mulai masuk ke sesuatu yang lebih gelap. Squidward bukan cuma gagal, dia sadar dia gagal. Dan itu beda jauh. Ada satu titik dalam hidup seseorang, di mana dia mulai sadar bahwa mungkin mimpinya nggak akan pernah tercapai. Bukan karena belum waktunya, tapi karena memang tidak akan terjadi. Squidward sudah sampai di titik itu. Makanya dia jadi pahit. Makanya dia jadi sinis. Makanya dia benci SpongeBob SquarePants. Karena SpongeBob adalah kebalikannya. SpongeBob nggak peduli dunia menghargai dia atau enggak. Dia tetap bahagia. Dia tetap semangat. Dia tetap menikmati hidup. Sementara Squidward butuh validasi. Dan dia nggak pernah dapat itu. Di beberapa momen, kita lihat Squidward sebenarnya bisa bahagia. Ada episode di mana dia pindah ke komunitas yang semuanya kayak dia. Tenang, artistik, klasi. Dan awalnya, dia senang. Tapi lama-lama, dia tetap nggak puas. Kenapa? Karena masalahnya bukan di lingkungan. Masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Dia sudah terlalu lama hidup dengan rasa kecewa. Sampai bahkan ketika semua kondisi ideal dikasih ke dia. Dia tetap merasa kosong. Itu bukan sekadar karakter kartun. Itu realistis banget. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak disturbing. Pernah kepikiran nggak? Kenapa Squidward tetap tinggal di Bikini Bottom? Padahal jelas-jelas dia benci tempat itu. Dia punya cukup kesadaran untuk tahu hidupnya nggak bahagia. Tapi dia nggak pergi. Kenapa? Ada kemungkinan dia takut. Takut kalau dia keluar dari situ, dia bakal sadar bahwa masalahnya bukan di Bikini Bottom, tapi di dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih menakutkan. Karena kalau masalahnya dunia, kita bisa nyalahin sesuatu. Tapi kalau masalahnya diri sendiri, nggak ada tempat buat lari. Makanya dia stay. Makanya dia terus hidup di rutinitas yang dia benci. Makanya dia tiap hari bangun, kerja, pulang, ngeluh, repeat. Sekarang bayangin ini. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Nggak ada perubahan. Nggak ada progres. Nggak ada mimpi yang tercapai. Yang ada cuma kebisingan dari tetangga, suara pelanggan, dan klarinet yang nggak pernah jadi sempurna. Kalau itu kejadian di dunia nyata, itu udah masuk kategori existential crisis level tinggi. Dan Squidward hidup di situ setiap hari. Lucunya, kita sering ngetawain dia. Padahal kalau dipikir-pikir, dia mungkin karakter paling manusiawi di seluruh SpongeBob SquarePants. Dia punya mimpi, dia gagal, dia kecewa, dia iri, dia capek, dan dia tetap harus hidup tanpa pilihan lain. Sekarang kita lihat dari sisi lain. Kenapa dia tetap kerja di Krusty Krab? Jawaban simpelnya, uang. Jawaban realistisnya, dia terjebak. Dia mungkin nggak punya skill lain yang bisa bikin dia keluar. Atau dia terlalu lama di zona itu sampai akhirnya, ya udah jalanin aja. Ini yang bikin ceritanya makin relatable. Karena banyak orang di dunia nyata juga kayak gitu. Kerja bukan karena suka, tapi karena harus. Dan lama-lama, mereka jadi versi Squidward. Bedanya, mereka nggak punya SpongeBob buat gangguin mereka tiap hari. Atau mungkin, justru mereka punya. Dalam bentuk kehidupan itu sendiri. Ada satu teori menarik. Bagaimana kalau sebenarnya Squidward bukan karakter gagal, tapi karakter yang terlalu sadar? Dia melihat absurditas hidup. Dia sadar bahwa kerja keras nggak selalu berbuah hasil. Dia tahu bahwa passion nggak selalu dihargai. Dan itu bikin dia kehilangan harapan. Sementara SpongeBob, dia ignorant. Dia bahagia karena dia nggak mikir terlalu dalam. Jadi pertanyaannya, lebih enak jadi siapa? Orang yang sadar tapi menderita? Atau orang yang bahagia karena nggak sadar? Squidward sudah memilih jalannya, dan dia nggak bisa balik. Makanya setiap kali kita lihat dia duduk sendirian di rumah moainya, main klarinet, dengan nada yang sumbang, itu bukan cuma lelucon, itu simbol.
simbol dari seseorang yang terus mencoba. Walaupun dia sendiri udah nggak yakin kenapa dia masih mencoba. Dan mungkin itu bagian paling tragis, karena dibalik semua keluhannya, dia belum benar-benar menyerah. Dia masih berharap, walaupun kecil, walaupun hampir mati. Dan mungkin itu alasan kenapa dia tetap bertahan. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia belum selesai berharap. Dan selama harapan itu masih ada, dia akan tetap bangun besok pagi, pergi ke Krusty Krab, ketemu SpongeBob SquarePants, kesel lagi, ngomel lagi, dan mengulang hidup yang sama, lagi, dan lagi, dan lagi, sampai suatu hari, entah mimpinya tercapai, atau harapannya benar-benar hilang. Dan jujur aja, kita nggak tahu mana yang lebih menakutkan.